Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya. Ya, hari ini kita bersyukur. Tema kita hari ini saya beri Papa, Mama, bagaimana aku melupakanmu? Ya, Papa, Mama, bagaimana aku melupakanmu? Menjadi pertanyaan, adakah anak-anak lupa kepada Papa, Mamanya? Adakah anak-anak mengabaikan orang tuanya? Adakah anak-anak benci kepada orang tuanya, tidak suka pada papa mamanya? Adakah anak-anak ya meninggalkan orang tuanya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi pertanyaan ini bagi kita. Bagaimana mungkin ya ada anak bisa lupa kepada orang tua? Nah, kisah nyata seorang ibu yang sangat sedih karena diabaikan oleh anaknya. Ya, anaknya ini disekolahkan sampai sarjana dan mendapatkan pekerjaan. Kemudian anak itu berkata, "Mama tidak perlu lagi mengunjungi aku karena aku sudah berhasil." Dan ini kisah nyata. Anak ini hebat, mamanya tinggal mamanya yang ada dari kecil, disekolahkan di sekolah yang hebat. Ya, kemudian setelah berhasil dia lupakan mamanya, diabaikan, dia tidak suka dikunjungi mamanya. Jadi saya sudah bisa sendiri dikatakan. Ya, ada orang yang berkata seorang ibu mampu merawat dan membahagiakan 4, 5, 6 orang anak. Tetapi 4, 5, 6 orang anak tidak mampu membahagiakan satu orang ibu. Karena tidak mau susah. Ya, daripada saya merawat orang tua, sudah tak berdaya, ya bisa kadang-kadang dilemparkan ke nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan ada yang berlaku kasar juga kepada orang tua. Ya, kita sama-sama tahu ada orang tua, kakek dan nenek meninggal berdua, dan anaknya tak satu pun yang tahu, tak satu pun yang peduli. Bukan karena anak-anak tidak punya apa-apa, semua anak-anak berhasil. Tapi sangat mengerikan sekali ya. Tapi coba kita lihat yang satu ini, kita bandingkan dulu yang satu ini. Bisa kita videonya sedikit ya. Bisakah? Ada kisah antara harimau dan anjing ya. Jangan dicari ayatnya di mana itu, Pak. Tapi ini kisah nyata. Ya. Oke, kita tunggu sejenak ya. Dimatikan aja. Bukan, yang lampu sorotnya dimatikan. Silakan operator ya. Ada gangguan kah? Di sebuah kebun binatang, 2 ekor anjing penuh kasih menjadi ibu sambung bagi segerombolan bayi harimau. Mereka tidak hanya merawat, tetapi juga menyusui harimau-harimau kecil itu, menghangatkan hati dengan cinta tanpa syarat. Waktu berlalu, anak-anak harimau tumbuh besar dan kuat, tapi cinta ibu... Di sebuah kebun binatang, 2 ekor anjing penuh kasih menjadi ibu sambung bagi segerombolan bayi harimau.
Mereka tidak hanya merawat, tetapi juga menyusui harimau-harimau kecil itu, menghangatkan hati dengan cinta tanpa syarat. Waktu berlalu, anak-anak harimau tumbuh besar dan kuat, tapi cinta ibu tidak pernah pudar. Meski kini lebih kecil, kedua anjing itu tetap dihormati. Bahkan saat pertengkaran terjadi, suara mereka yang lembut mampu mendamaikan. Cinta sejati mampu melampaui batas spesies. Inilah bukti bahwa kasih sayang adalah bahasa universal yang dipahami oleh semua hati. Ya, habis? Udah? Oke. Ya, bisa dihidupkan lagi lampunya. Kadang-kadang kita berpikir kok binatang bisa begitu ya. Tapi manusia kok bisa lupa ya. Orang yang berjasa bagi dirinya kok bisa dilupakan. Tapi itulah nyata juga bahwa ada orang melupakan orang tua atau orang melupakan orang yang pernah berjasa dalam dirinya. Itu penyebabnya adalah karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan terjebak dengan situasi di mana kita melupakan orang tua kita. Ya. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 12. Ya. Baik. Nah, Keluaran 20 ayat 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam Ulangan pasal 5 ayat 16 ya dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Itulah yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Dengan demikian kamu akan panjang umur, hidupmu sejahtera di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di dalam Matius pasal 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Kemudian Markus pasal 10 ayat 19. Tentu ketahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu. Lukas 18 ayat 20. Kamu mengetahui tentang hukum-hukum ini. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, serta hormatilah ayah dan ibumu. Efesus ya, mulai dari Keluaran yang kita baca terus perjanjian lama menjelaskan, perjanjian baru juga ditekankan betapa pentingnya menghormati orang tua, menghormati ayah dan ibu kita. Terlepas ya ketidaksempurnaan orang tidak sesuatu kepada mereka, mereka mengabaikan kita, mereka tidak mengabulkan permintaan kita. Itu pun tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak menghormati ayah dan ibu kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, mengapa kita harus menghormati dan ibu kita? Kadang-kadang ada orang berkata, hormati ayah dan ibumu ya. Enggak, papaku, mamaku, perlakuannya kepadaku tidak baik, saya tidak mau menghormati dia, saya tidak mau ketemu dengan dia. Waktu kami ke salah satu kota beberapa minggu yang lalu melayani seorang oma yang sudah sangat-sangat sakit ya, dan akhirnya dipanggil Tuhan setelah kami doakan. Dan salah satu hal yang kesedihan dia adalah salah seorang anaknya tidak mau mengunjungi dia. Dan dia dekat sebenarnya, hanya beda kota saja. Padahal dia tahu orang tuanya sedang, ya boleh dikatakan sangat-sangat sulit, tidak mau mengunjungi. Sampai dipanggil Tuhan pun anak itu tidak. Mengapa kita harus menghormati ayah dan ibu kita?
Ya, pertama adalah menghormati ayah dan ibu, ini adalah perintah Tuhan. Bukan perintah kaleng-kaleng. Bukan kalau kau bisa hormati, hormatilah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Bukan. Tidak ada alasan bagi kita sebagai anak untuk tidak menghormati orang tua kita. Efesus 6 ayat 2 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang menghormati ayah dan ibu kita. Ya, sering kita mendengar bahwa orang tua itu adalah wakil Allah. Atau seringkali orang berkata, Allah yang kita lihat sekarang di bumi itu adalah orang tua kita. Wakil. Ya. Jadi sekali lagi, itu tidak dapat menjadi alasan untuk kita berkata, aku tidak mau tahu tentang papa mama. Aku tidak peduli kepada orang tua. Aku tidak mau merawat mereka. Biarin aja. Dulu dia susahkan aku. Sekarang ketika dia susah, apa aku harus disusahkan lagi, harus merawat mereka? Tidak usah ya. Tidak mau. Biarkan saja. Dan ini adalah perbuatan yang tidak baik. Melanggar firman Allah. Allah tidak berkenan kepada tindakan dari kita jika kita mengabaikan orang tua kita. Ya. Dikatakan ini adalah suatu perintah yang penting. Jadi menghormati ayah dan ibu adalah perintah Tuhan. Dari ke-10 perintah itu, salah satunya tadi dikatakan, oke, kamu tidak berbuat dosa yang ini. Oh, tidak berzina, tidak berdusta, tidak bla bla bla. Tapi ingat, yang satu ini juga. Jangan sampai kita membanggakan diri kita rajin beribadah, kita mengasihi orang lain, kita peduli kepada orang lain, tetapi ketika ditanya bagaimana hubunganmu dengan ayah dan ibumu? Biarin aja. Saya tidak peduli. Saya tidak mendapatkan sesuatu yang baik dari dia waktu saya bersama-sama dengan dia. Maaf, Bapak Ibu Saudara, tidak dapat itu jadi alasan bagi kita untuk membenarkan diri kita sehingga kita abaikan orang tua kita. Kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Amin. Ada amin. Ternyata bukan hanya 1-2 kasus di mana anak-anak mengabaikan orang tuanya. Ya, dia tahu firman ini, dia tahu kebenaran ini. Tetapi persoalannya adalah dia tidak tahu menerapkan firman ini. Buktinya apa? Tetap saja tidak suka kepada orang tua, tetap saja tidak peduli kepada orang tua, tetap saja tidak mau merawat orang tua, tetap saja tidak mendoakan orang tua. Tetapi jemaat Sinam tentu orang-orang yang sangat mengasihi orang tua. Amin. Menghormati orang tua. Amin. Yang orang tuanya masih ada, mungkin di kampung, yang tidak bersama dengan kita. Berapa sering saudara menghubunginya, bertanya, Papa, Mama sehatkah? Atau nunggu orang tua dulu tanya? Mana lebih sering? Kita tanya dulu atau mereka tanya dulu kita? Dua-duanya? Papa, Mama, apa kabar? Bagaimana kesehatannya? Sudah makan belum? Papa, Mama, tenang saja, saya sudah kirim ya biaya untuk beli makan minum. Ada amin? Amin. Ada satu ilustrasi. Ya, suami istri sedang mereka berbincang-bincang. Kemudian ada telepon dari mamanya dari kampung. Ya, mamanya bilang, nah, anak mamanya ini yang punya mama kan yang perempuan. Ya, Ma, ada apa Ma? Ya. Terus mamanya, nah, mama sakit, pinjam uangnya. Pinjam uangnya 500.000, bukan 100.000 ya. Pinjam uangnya 500.000. Mama sakit, mau berobat. Wah, rasa ini juga yang anaknya, yang perempuan agak sedikit takut juga bicara sama suami. Tapi dia harus berbicara. Suaminya bilang, telepon dari siapa? Dari mama. Kenapa? Sakit. Terus pinjam uang. Dia kira, pinjam uang? Terus kau bilang apa? Dia sudah tua, tak berdaya, terus pinjam uang. Kapan mau dibayar? Bisakah dia bayar? Ketakutan istrinya waktu suaminya bicara begini. Aduh, terus bagaimana ini? Terus suaminya pergi dan ambil uang 2 juta. Kalau ibu minta jangan utang,
Kita adalah anaknya, kita diberkati. Ini 2 juta, kirim. 500 ribu berobat, sisanya ongkos untuk datang ke kota ini. Kita harus rawat orang tua kita. Wah, senang sekali ibu itu punya suami seperti itu. Karena suami-suami di Sinam kayak begitu ya. Amin. Amin. Atau baru istrinya bilang, Pak bagi uang, mama belum makan. Apa? Langsung pecah rumah tangga itu. Hancur sudah seperti kapal yang berantakan. Begitu? Tidaklah ya. Jadi saya bangga sekali melihat ya tayangan itu dan suaminya berkata, pinjam. Bagaimana mungkin orang tua minjam? Kita sudah dibesarkan, kita sudah dirawat, kita bisa begini. Terus orang tua kita minjam. Gak ada istilah orang tua minjam kepada anak. Tapi di sisi lain, hanya karena masalah harta, anak penjarakan orang tuanya. Bahwa ini sangat ironis sekali. Hormati ayah dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting. Perintah ini dari Tuhan. Bukan dari ajaran nenek moyang turun-temurun. Sementara nenek moyang pun sudah mengajarkan demikian. Kok bisa-bisanya kita tidak menghormati orang tua kita? Perlu kita ajarkan. Ini perintah Tuhan. Amin. Mau dengar perintah Tuhan? Amin. Hormati ayah dan ibumu. Kebenaran yang kedua adalah menghormati ayah dan ibu adalah kewajiban anak-anak. Sudah menjadi kewajiban anak-anak itu untuk menghormati ayah dan ibunya. Perhatikan, bagaimana orang tua memelihara anak itu dalam kandungan, dilahirkan. Ya, waktu dia bayi, dibesarkan, dirawat, dijaga, didoakan. Waktu sakit orang tua itu hatinya galau, gundah gulana, terus mendekati anak dan mendoakan, cari obat dan lain sebagainya. Kemudian anak itu mulai bertumbuh. Hampir seluruh hidup orang tua dicurahkan kepada anak. Kemudian bertumbuh lagi anak-anak itu, remaja, diberi pengajaran yang baik dan benar. Kemudian hingga dewasa. Ya, anak-anak adalah, anak-anak ada karena kedua orang tua. Itu sebabnya anak-anak wajib menghormati orang tua. Jangan sampai berkata, ya saya nggak suka kepada papa mama. Kenapa papa mama ya lahirkan saya, mama lahirkan saya. Maka ada istilah bukan salah ibunda mengandung gitu ya. Kita nggak bisa pilih. Tapi kehadiran kita melalui orang tua kita itu adalah berkat Tuhan bagi kita. Ya, anak-anak ada karena kedua orang tua. Anak-anak telah mendapat pengasuhan dari orang tua. Orang tua berjuang membesarkan anak-anak itu. Mungkin anak-anak tidak tahu, ya tidak melihat bahwa papa mamanya terus bergumul untuk membesarkannya, mendoakannya. Ya, separuh jiwa orang tua ada pada anak itu. Jadi sesuatu yang tidak baik kalau akhirnya anak itu lupa kepada papa dan mamanya. Karena dia ada besar, sukses, berkeluarga dia. Jangan lupa karena papa dan mamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika orang tua itu sudah tua, apa kemudian kita biarkan? Anak-anak biarkan dia. Sudah tak berdaya orang tua, sudah tidak menguntungkan. Ada kebiasaan tradisi di Jepang itu ya, ada Pak Tosio di sini. Saya membaca, kalau orang tua sudah tua nanti anaknya gendong dia dan dibawa ke salah satu gunung dan kemudian dibiarkan. Betul ya, Pak Tosio? Dibiarkan begitu. Dan ada seorang anak menggendong orang tuanya dan kemudian mau ditinggalkan, dia gelisah sekali. Bagaimana mungkin aku tinggalkan orang tua saya yang akan mati dengan sendirinya? Dia kembali datang, tapi orang tuanya bilang, kamu pergi, biar saya di sini. Saya tidak mau menyusahkan kamu, katanya. Wah, saya melihat itu anak itu dia gendong orang tuanya yang sudah tua itu dan kemudian nanti dibiarkan di gunung itu dan nanti terjun, dilemparkan dari gunung, dilemparkan memang geluduk-geluduk gitu ya. Wah, ini, tapi dia harus lakukan karena orang tuanya juga minta begitu. Wah, dia merasa nggak tega lah ya. Saudara tega menyakiti hati orang tua saudara? Tentu tak tega, betul ya? Coba lihat kiri kanan dan katakan tak tega. Halo,
Bagaimana kita tega melihat dia tidak makan? Bahkan ada orang yang makan aja dikasih, dilemparkan saja begitu sama orang tua. Ya ampun. Ada karena udah lama sakit didorong aja biar jatuh kamu gitu. Aduh. Lupakah ketika orang tua itu tidak berdaya, bagaimana dulu dia memelihara anak itu, menjaga, melindungi, mendoakan, dia bahagia dengan kehadiran anaknya. Ketika orang tua tidak berdaya lagi, siapa yang akan menolong mereka? Ketika orang tua sudah tak berdaya, maka anaklah yang memiliki kesempatan untuk merawat orang tua. Dan ini adalah kesempatan yang tidak bisa kita ulangi lagi. Sebab ketika orang tua sudah tidak ada, mau buat apa kita lagi? Tidak ada. Ya, saya papa mama sudah tidak ada. Terus saya mau membahagiakan mereka, bagaimana caranya? Oh, buat kuburannya bagus. Bukan begitu cara menghormati ayah dan ibu. Justru ketika masih hidup. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Karena ini kewajiban kita. Satu kesempatan yang baik, istimewa kalau kita bisa merawat orang tua kita. Bahkan ketika dia tak berdaya, harus kita gendong dia, harus kita rawat dia, kita mandikan dia. Ini adalah berkat khusus dari Tuhan buat kita. Karena kita anak-anaknya wajib melayani ayah dan ibu kita. Amin. Amin. Jangan ada anak berkata, wah ini orang tua menyusahkan kita saja ini. Tidak, saudara. Ya. Nah, maka akan ada waktunya anak-anak menepati posisi sebagai orang tua. Artinya begini, ketika kita sebagai anak dan tidak mau disusulkan oleh orang tua kita yang sudah tua itu, yang tak berdaya itu, ingat, akan ada waktunya kita dalam posisi itu. Manakala kita dalam posisi itu, maka anak-anak kita pun akhirnya memperlakukan kita seperti kita memperlakukan ayah ibu kita. Ya, anak-anak itu bertumbuh, balita, ya, kemudian dia mulai bertumbuh besar, remaja, dewasa, dan akhirnya posisinya menjadi kakek dan nenek. Tak berdaya lagi. Bukan berarti kita orang tua mengharapkan anak-anak kita nanti hanya untuk merawat. Tidak. Orang tua tidak pernah ya punya pandangan begitu. Dia akan berjuang tetap. Ya, tetapi sudah selayaknya lah anak-anak itu memperhatikan orang tua yang sudah tak berdaya itu. Amin. Amin. Ini kewajiban. Bukan hukumnya boleh atau tidak boleh. Wajib hukumnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Menghormati orang tua ya dengan cara yang benar adalah ketika orang tua itu masih hidup. Masih ada kesempatan. Ya. Hati kita harus beres dengan mereka. Kalau mungkin selama ini kita begitu tidak suka dengan mereka. Karena mungkin ada, sekali lagi, ada hal kekurangan mereka untuk membesarkan kita, merawat kita. Mungkin kita pernah kecewa juga. Sekali lagi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak suka kepada mereka, untuk sakit hati kepada mereka, untuk dendam kepada mereka. Selagi hidup, kita harus berdamai dengan mereka. Berdoa, mendoakan mereka selagi hidup. Kita harus menyapa mereka selagi hidup. Kita harus menunjukkan kasih kita selagi mereka hidup. Amin. Amin. Karena ada orang yang salah menghormati ayah dan ibu. Ketika ayah dan ibu ada, mereka tidak peduli. Tetapi setelah meninggal, apa yang mereka lakukan? Jadi menghormati orang tua dengan membangun kuburannya yang bagus. Sementara waktu hidupnya tidak dipedulikan oleh anak. Ini adalah cara yang salah, cara yang keliru, dan tidak berkenan kepada Allah. Untuk apa kita bangga menunjukkan kepada dunia, tuh kuburan ayah dan ibuku bagus sekali. Sementara waktu hidupnya, rumah yang dulu kita besar di situ tak kita perbaiki sedikit pun, sudah mau roboh. Kita hanya mementingkan diri kita. Tapi orang tua itu tetap dalam penderitaannya. Tetapi setelah meninggal, kuburannya yang kita buat bagus. Kita pagar dengan pagar besi.
kita kasih marmer, kita kasih keramik, kita kasih ornamen-ornamen, bahkan kita kasih gambar perjamuan kudus di situ. Untuk apa perjamuan kudus, gambar perjamuan kudus di kuburan? Ada kuburan-kuburan itu bagus sekali. Sementara kalau kita lihat waktu orang tua itu hidup, kita lihat di ruang tengahnya itu nggak ada satupun lukisan, nggak ada hiasan, ya nggak ada bangunan yang bagus dibuat padahal anaknya mampu. Hanya anaknya lupakan. Tetapi setelah tiada, baru kuburannya diperbaiki. Itu cara yang salah. Jadi kita jangan menghormati orang tua harus dengan cara yang benar. Ketika mereka masih ada, hormati. Tunjukkan kasih sayang kita. Jangan ingat-ingat kesalahan mereka kepada kita. Jangan ingat-ingat perlakuan mereka yang kurang baik bagi kita. Karena mereka pun terbatas sebenarnya. Tetapi yang kita tahu kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah kewajiban kita untuk melakukan. Tidak sia-sia. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, setiap orang, ya, lanjut. Setiap anak yang menghormati ayah dan ibunya, orang tuanya, ya, akan diberi rezeki oleh Tuhan, akan bahagia. Lanjut LCD-nya, kok macet? Ya. Setiap anak yang menghormati orang tuanya akan memperoleh umur yang panjang. Setiap anak yang menghormati orang tuanya, ini menyenangkan hati Allah. Tuhan senang melihat kita. Kita paham, mengerti bagaimana kalau Tuhan senang kepada kita. Tuhan tidak tinggal diam. Dan ini sudah janji Tuhan. Ya, dalam Efesus 6 ayat 2 tadi. Dan di ayat 3 berkata apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Siapa di antara kita bahagia? Kita ya tidak suka bahagia, tidak suka diberkati. Semua kita mau diberkati Tuhan, mau bahagia. Ya, dikatakan supaya kamu berbahagia, kamu sentosa, kamu tenang, kamu damai. Ya, mendapatkan kebahagiaan itu dari mana? Salah satu cara adalah hormati ayah dan ibumu. Jadi ada satu kebahagiaan tersendiri bagi kita ketika kita menghormati ayah dan ibu kita dengan cara yang benar. Ya, hubungan kita baik dengan mereka. Kasih sayang mereka kita responi dengan kasih sayang kita yang benar. Kita peduli dengan mereka, kita bahagiakan mereka, sekalipun memang kita terbatas membahagiakan mereka. Tetapi setidaknya kita sudah lakukan yang terbaik. Dan itu mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Ya, ada seorang anak yang merawat orang tuanya, dia capek luar biasa. Ya, dan tetap berdoa minta supaya orang tua ini diberkati Tuhan. Karena dia ada sukacita tersendiri dia rasakan. Dan ketika orang tua itu pergi, dia merasa kehilangan. Padahal selama orang tua ada, yang sudah tua, yang sudah tak berdaya, dia capek, dia lelah, dia harus berpikir. Setelah dia bekerja, dia harus pikirkan orang tua. Tetapi dia mengalami kebahagiaan. Buktinya ketika orang yang dikasihinya ini dipanggil Tuhan, dia betapa sedih, luar biasa. Jadi selagi ada kesempatan menghormati ayah dan ibu dengan cara yang benar, kita harus lakukan. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Ya, kau diberkati, anak cucumu pun akan diberkati. Dan ketika kita lakukan hal yang baik kepada orang tua kita, maka kita pun kelak ketika posisi kita sudah tak berdaya, anak-anak kita akan meneladani hidup kita. Waktu saudara, Bapak Ibu memperlakukan orang tua dengan baik, kita lihat generasi berikutnya. Anak-anak kita melihat kita, contoh ada, dan dia akan melakukannya lagi. Dan di situ nanti kebahagiaan kita sebagai orang tua setelah kita tak berdaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sangat penting. Ya, memang firman Tuhan katakan kasih seorang dengan yang lain semakin, termasuk di anak kepada orang tua. Itu pekerjaan kuasa kegelapan. Ya, terus menekan kita. Apalagi ada kesalahan orang tua,
yang tidak bisa kita terima itu diungkit-ungkit terus sama kuasa gelap. Kamu tidak pernah, misalnya ada 10 anak atau 8 anak atau 7 anak. Ya, hanya satu ini diperlakukan kurang baik. Dan ibu saudara lihat kan beda toh. Kamu diperlakukan beda. Coba lihat mereka yang lain lebih dimanja, lebih disayang, tapi kan kamu. Ini biasanya suara-suara ini mau membuat ya si A untuk iya ya papa mama dulu hanya mereka kalian rawat, saya enggak mau saya menghormati ayah dan ibu. Itu suara negatif, suara dari si jahat. Jangan dengarkan suara yang jahat. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan jangan dengar suara yang jahat. Tapi kita harus dengar suara yang baik. Yang baik itu kasihilah ayah dan ibumu, hormatilah ayah dan ibumu. Ada satu kisah nyata kita mau lihat ya. Ini sangat luar biasa dan kiranya dapat menjadi motivasi bagi kita. Selagi ada kesempatan, inilah waktunya ketika kita masih punya papa mama ya. Ya doakan, telepon, mungkin kita jauh tapi juga ada berkat yang kita dapat bagikan, sisihkan. Ya kalau masih ada waktu untuk berjumpa, jumpainlah mereka. Doakan terus, kasihi terus ya. Kalau ada hal yang tidak nyaman, tidak suka, selesaikan. Kita harus berdamai dengan mereka. Ada satu pemuda, ini sesuatu yang luar biasa ya. Kita lihat bersama-sama dulu sejenak. Ya. Inilah potret perjuangan kehidupan di pedalaman Kalimantan Utara. Seorang pemuda dari desa Bang. Di video ini. Inilah potret perjuangan kehidupan di pedalaman Kalimantan Utara. Seorang pemuda dari desa Bang Biau, kecamatan Mentarang Hulu, rela menggendong ibunya melewati hutan dan sungai berjam-jam demi harapan sang mama bisa mendapatkan penanganan medis. Yesaya 46 ayat 4 berkata, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah menjadikan dan aku akan menanggung, aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Pengorbanan seorang anak ini adalah potret nyata kasih dan bakti yang tulus kepada orang tua. Seperti ia menggendong mamanya dengan keteguhan, Tuhan pun berjanji memikul kita, menggendong kita dalam setiap perjalanan hidup. Di usia 80 tahun Indonesia merdeka, kisah ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya soal kebebasan, tapi juga keberanian untuk saling menopang dan mengasihi. Mari belajar menghargai, merawat dan mengasihi orang tua kita, karena bakti kepada mereka adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Merdeka dalam kasih, merdeka dalam iman. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, satu contoh yang menjadi teladan bagi kita ya. Kita bisa terus praktekkan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus menghormati ayah dan ibu kita? Yang pertama, menghormati ayah dan ibu adalah perintah Tuhan, perintah yang penting. Yang kedua, menghormati ayah dan ibu adalah kewajiban anak-anak, kewajiban kita selagi mereka masih ada. Hormati, berdamai dengan mereka jika ada masalah yang kita alami bersama dengan mereka. Jangan izinkan ada persoalan antara kita dan orang tua kita. Selesaikan, doakan mereka, kasihi mereka, dan menghormati ayah dan ibu akan mendapatkan berkat bagi kita. Setiap anak yang menghormati ayah dan ibunya, dia bahagia, dia diberkati oleh Tuhan. Sejenak kita tunduk kepala. Dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk tidak menghormati mereka. Mereka orang tua kita, ayah dan ibu kita. Berdamai dengan mereka jika ada masalah. Berbuatlah sesuatu kepada mereka. Tunjukkan hormat kita kepada mereka dengan sikap doa.